setiap penyembahan kami Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu. Mari dengan iman bersama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami yakinkan Kau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Kami yakinkan Kau saja Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Hanya Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Dan lebih lagi kita angkat pujian ini katakan, ku menyembah. Kami rindukan Tuhan. Tata kasih kekuatan setiap kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Sebab kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Oh, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami rindukan kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang melawat setiap kami. Kau nyata di sini. Kemenangan
Raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar Terima kasih Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan melalui setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang mengalir setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan dari tempat ini. Kami memberkati setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa Bapak Ibu anak-anak muda di tempat ini sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini luar biasa, amin. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh sapa kanan kiri, depan belakang, ucapkan selamat hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dari tempat ini, kita mau bersuka cita bersama-sama. Kami datang Tuhan membawa setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami bersama-sama bersuka cita bersama. Boleh bersama-sama kita angkat pujian yang kata. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kita kata. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, glory,
Setiap pujian kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Boleh bersama-sama kita angkat pujian dan katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya, berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Setiap makhluk, semua di atas bumi ini memuji Dia. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Dia lebih dahsyat lagi. Langit dan bumi
berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sidang jemaat terkasih. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Kerja saat menyembahmu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita naikkan. Saat ku kerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati kami Tuhan. Yes Lord. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, membawa hati kami Tuhan, membawa hidup kami. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
angkat suara kita. Kita bawa pujian yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan.
berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan bagi Engkau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama dengan para malaikat di surga Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau sujud meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, mari Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, dan urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dari tempat ini saya ingin menyampaikan kepada setiap kita semuanya shalom. Shalom. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini menjadi kesempatan yang sangat spesial. Kenapa? Karena kalau kita ibadah di pagi hari, begitu ya, di ibadah jam 10 seperti biasanya, itu ada beberapa rekan hamba Tuhan yang jam ibadahnya bersamaan dengan kita. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengundang begitu ya. Susah begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah tetapi karena kita pada saat ini khusus ibadah malam hari, ya ada rekan hamba Tuhan dari GPI, dari RGCC, dari GPI Rock bersama-sama dengan kita saat ini, dan boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Pastor David Victor. Kami persilahkan. Terima kasih Pastor Isai. Terima kasih buat tim pastoral yang ada di tempat ini yang telah mempercayakan pemberitaan firman Tuhan kepada saya. Terima kasih, puji Tuhan buat kepercayaannya. Perkenalkan, nama saya David Victor, saya mengembalakan jemaat Tuhan, namanya RGCC, Rock Generation Community Church. Baru 2022 kemarin kita juga merintis bersama-sama. Dulunya kami adalah ibadah youth yang jadi gereja perintisan, gereja lokal. Jadi sejauh mata memandang jemaatnya dewasa muda dan beberapa mahasiswa, anak muda dan sebagainya ya. Jadi mereka yang dulu mahasiswa sekarang sudah pada menikah, punya anak, ya jadi dewasa muda. Nah puji Tuhan, saya dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama kuliah psikologi di UM dan sedang skripsi dan mau magang juga, dan yang kedua mau masuk SMA. Apalagi ya, saya mengembalakan, dibantu juga dengan istri saya. Puji Tuhan, itu yang pertama saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah langsung aja Bapak Ibu Saudara, saya taruh di mana? Oh di sini. Ya. Oke, ini sudah nyala ya Pak. Oke siap. Diarahkan kemana ini berarti? Situ ya. Oke, saya ini. Oke, nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi saya juga menyampaikan ini juga. Saya pikir ini tema yang luar biasa. Kami sedang dalam seri tentang Kerajaan Allah, Kingdom Series. Ya, dan hari ini kita ada judul tentang Sovereign King, tentang Raja yang berdaulat. Bagaimana kita hidup di tengah dunia yang sangat mengancam, sangat tidak aman buat kita. Nah, pembacaan Alkitab kita ada di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Tapi kita tidak akan membaca semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca yang ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Saya harus, kalau lihat di sini udah kelihatan saya. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Nah, kita baca bersama-sama firman Tuhan yang berkuasa ini. 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga Pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu.
Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa hidup terasa asing di dunia ini? Ya, bukan karena kita pindah sebuah daerah atau sebuah negara, terus bahasanya berbeda, terus kita merasa asing. Yes, itu salah satunya. Tetapi karena dunia ini sedang berjalan begitu cepat, berubah begitu cepat. Cara hidup orang berubah, cara berpikir orang berubah, nilai hidupnya berubah. Definisi benar dan salah juga berubah. Ya, apa yang dulu dianggap benar, sekarang diketawain, dianggap aneh. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang dulu dianggap aneh atau salah, sekarang dirayakan, semakin bangga orang. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara setuju tentang itu. Nah, tanpa salah timbul pertanyaan dalam hati kita. Terus, kita ini kudu ngapain? Ya, kita ini harus seperti apa? Lalu pertanyaan lebih dalam, kita ini siapa? Kita mau jadi siapa? Kita mau kemana? Kita mau ngapain di dunia yang kacau ini, yang buruk ini? Bagaimana saya bisa hidup sebagai orang Kristen di dunia yang kacau ini? Apakah masih mungkin saya setia kepada Tuhan di dunia yang sudah rusak ini? Itu mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan itu dalam hati kita. Hari ini kita telah membaca ayat firman Tuhan, di mana orang-orang umat pilihan Tuhan mengalami yang namanya, termasuk kita, mengalami yang namanya culture shock. Apa itu culture shock? Bapak Ibu Saudara bisa baca, saya kasih definisi, saya tidak perlu baca, ya. Saya terjemahkan bebas, itu gegar budaya. Jadi kalau ada gegar otak, ini ada gegar budaya. Ya. Benturan budaya, itu ya singkatnya ya. Benturan budaya ini kita nggak bisa anggap sepele. Ya. Karena sekarang maknanya jauh lebih sedikit-sedikit culture shock. Padahal intinya itu sebenarnya sangat bermasalah ketika kita tidak bisa menangani benturan budaya ini. Bisa bikin stres, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa jabarkan ini, itu kita perlu belajar sosiologi, panjang jadinya. Tapi yang jelas ada istilah ini. Nah, bukan hanya anak rantau atau anak yang kerja di luar negeri atau di luar kota yang mengalami ini, tetapi siapapun yang hidup di tengah tekanan dunia ini, di mana terjadi perubahan budaya. Media sosial itu bisa membuat kita culture shock, gaya hidup digital ya, terus tuntutan kehidupan yang kudu relevan dengan dunia ini, itu membuat kita mengalami culture shock. Tekanan karir, tekanan keluarga, ekspektasi keluarga, mimpi-mimpi keluarga yang diturunkan ke kita, makanya timbul generasi yang namanya sandwich generation, ya, dihimpit generasi ya, di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu membuat kita akhirnya harus menyesuaikan diri setiap saat. Supaya apa? Supaya diterima. Ya, betul ya. Jadi
Aku pengen diterima, aku harus menyesuaikan diri. Dan itu bikin stres. Dan yang paling melelahkan, yang paling bikin stres itu bukan belajar budaya barunya, bukan menyesuaikan dirinya. Yang bikin stres itu adalah, yang melelahkan itu adalah, tanpa sadar identitas kita terkikis sedikit demi sedikit. Kita kehilangan yang namanya jati diri kita. Dan itulah yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya dari ayat yang baru kita baca. Ya, mereka dibesarkan di kerajaan Yehuda. Bayangin dulu Bapak Ibu Saudara, yang muda-muda khususnya. Ya, mereka dibesarkan di kerajaan Yehuda. By the way, saya harus lihat waktu di mana ya? Di belakang. Oh ya itu, sorry. 1 jam, 2 jam? Enggak, guyon. Ya, Daniel dan teman-temannya mereka dibesarkan di kerajaan Yehuda. Bangsa yang identitasnya jelas berpusat pada Yahweh, pada Allah. Pendidikan mereka berpusatnya pada Yahweh. Budaya mereka, seni musik mereka, seni puisi mereka dan sebagainya, pusatnya Yahweh, pusatnya Allah. Penjaman mereka tentang Allah yang benar. Tetapi sekarang mereka harus dicabut paksa dari daerah mereka. Mereka ditawan. Mereka bukan studi banding ke Babel. Mereka ditawan, mereka dipindahkan dengan paksa. Mereka dibawa sebagai tawanan ke Babel. Dan di Babel cara hidupnya berbeda. Babel adalah daerah yang menolak Yahweh, Allah Israel. Di dalam Alkitab, Babel bukan sekedar kota yang jahat. Benar kota yang jahat, tapi disimbolkan sebagai kejahatan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, ini ya, mereka yang dipindahkan ya, cocok jadi boy bands ya. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Saya mau kasih masukan ke gereja. Sebenarnya nama-nama ini yang harus terkenal daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Sadrak, Mesak, Abednego nama-nama dewa. Nama-nama dewa Babel. Tapi sekarang yang lebih terkenal, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, guru-guru sekolah minggu, guru-guru gereja anak harus mengubah itu. Kita membudayakan menyebut mereka Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, mungkin kagok, tapi enggak apa-apa. Nah, saya juga sampaikan itu, ya, Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Jangan ada yang dikasih nama anaknya Abednego ya. Ya, tapi itu ketidakmengertian, tapi enggak apa-apa. Generasi berikutnya harus lebih baik lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah lambang kejahatan. Dari kejadian Genesis sampai Revelation sampai Wahyu, itu ada lambang-lambang yang digambarkan seperti Babel. Jadi Babel ini benar-benar gambaran kejahatan terburuk dari yang terburuk. Benar-benar jahat. Sampai dari kitab Kejadian sampai di Wahyu pun disebut Babel. Kalau Babel di Wahyu lebih kasar lagi, disebut pelacur besar itu. Iya kan? Nah, ini faktanya. Faktanya Daniel dan kawan-kawannya hidup di kota yang tidak menginginkan Allah mereka, melawan Allah mereka. Mereka, coba bayangin dulu, mereka kehilangan rumah mereka, bahasa mereka, masa depan mereka, jati diri mereka, keluarga mereka. Dan kemungkinan besar, tapi Alkitab tidak menceritakan, tapi kemungkinan besar, kalau dilihat dari sejarah, dilihat dari latar belakang kerajaan Babel dan sebagainya, kemungkinan besar mereka dikebiri. Karena yang ngomong sama mereka tuh kepala istana, itu bahasa Inggrisnya eunuch. Eunuch itu Kasim. Kasim itu sida-sida yang ada dekat di lingkaran raja. Dan itu, ya, alat vitalnya dipotong supaya tidak terjadi pemberontakan lalu mereka menurunkan generasi pemberontak dan kerajaan bisa goyang gara-gara itu. Atau tidak terjadi kekerasan seksual di dalam lingkungan kerajaan. Jadi saudara bisa ngerti cerita-cerita, dan kemungkinan besar 4 pemuda tadi itu mengalami itu. Tapi kalaupun tidak, hidup mereka sudah sangat susah. Betul ya, coba bayangin. Saudara diambil dari Malang, dikirim ke Rwanda, dibuang di situ itu ya. Coba bayangin ya, bahasanya beda, makanannya beda. Ya, nggak ada emboge, nggak ada matnos, nggak ada apa-apa. Nggak ada tahu telur, nggak ada apa-apa. Ya coba bayangin. Dan Anda dikirim ke Rwanda. Rwanda pun Anda nggak tahu di mana Rwanda itu ya. Coba bayangin dulu. Dan ini benar-benar krisis, benar-benar masa depan suram buat mereka. Mereka bukan jadi orang terkenal di situ, bukan jadi artis, jadi tawanan. Di tengah situasi yang muncul, di tengah situasi seperti itu, muncul pertanyaan dalam hati mereka, di manakah Allah Israel? Apakah Allah masih memegang kendali? Kok ini kacau banget sih? Apakah Allah kalah dengan Allah Babel, Merodak namanya?
Apakah kalah Yahweh kalah sama Merodak? Apakah Allah meninggalkan umatnya? Apakah umat Tuhan bisa hidup setia kepada Yahweh di tengah-tengah musuh Allah? Dan pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan mereka saja, ini juga jadi pertanyaan kita, meskipun skalanya lebih kecil. Karena saya lihat tidak ada seorang pun di tempat ini nasibnya seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, betul? Anda masih bisa makan enak, masih bisa ini, iya kan? Tidak ada culture shock yang membuat Anda stres. Ya. Nah, kitab Daniel ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau untuk memberi kita antisipasi ketika zaman itu datang, zaman kekerasan itu datang, zaman krisis itu datang, Anda sudah tahu. Tema besar kitab Daniel adalah Allah adalah Raja yang berdaulat. Allah memegang kendali atas seluruh situasi yang kacau sekalipun. Bahkan ketika dunia terlihat kacau ini, Allah tidak tergoyangkan. Kerajaan bisa datang dan pergi, raja-raja bisa datang dan pergi, presiden bisa berganti-ganti, tetapi Allah yang di atas tahta tetap memerintah untuk selama-lamanya. Ini pesan Daniel. Jadi jangan pernah berpikir kalau lihat kitab Daniel itu, ini cerita tentang bagaimana kita harus berani seperti Daniel. Dengar cerita ini kita langsung ketar-ketir. Jangan sampai itu terjadi sama saya, Pastor. Jangan sampai aku mau hidup yang nyaman, tenang, aman, shalom, sejahtera selama-lamanya. Saudara akan gagal memahami firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya kita ini dituntut hidup seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dikatakan di sini di firman Tuhan. Kita ini harus menjadi faithful stranger. Orang asing, perantau yang tinggal di dunia ini. Dunia digambarkan seperti Babel. Kita dituntut setia tanpa kehilangan identitas kita. Kita tetap tinggal di dunia, ya. Kita ada di dunia, kita hidup di dalam dunia, tetapi bukan milik dunia. Nah, bisakah kita hidup seperti itu? Kekuatan apa yang membuat kita bisa hidup seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria? Kekuatan apa di situ? Dengan kekuatan kita sendiri? Dengan kekuatan moral kita, dengan kekuatan pikiran kita, etika kita, apakah mampu kita hidup seperti Daniel, Azaria, Hananya, Misael, Azaria? Daniel dan kawan-kawan lah, biar nggak kepanjangan. Daniel DKK. Nah, apa? Mari kita belajar bersama-sama. Paling nggak ada 3 poin yang bisa saya sampaikan. Tidak apa-apa lah, ada bergeseran-bergeseran ya. Pertama adalah raja berdaulat atas sejarah. Kedua adalah raja berdaulat atas identitas. Yang ketiga adalah raja berdaulat atas masa depan umatnya. Mari kita mari kita renungkan yang pertama, bagian yang pertama. Raja berdaulat atas sejarah. Ya, saya sudah coret-coret ini. Wah, ya. Ya. Nah, kita perlu melihat sejarahnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, dilihat di situ ada Yoyakim. Siapa sih Yoyakim ini? Nah ya, siapa Yoyakim ini? Kenapa kok bisa dia ada di situ? Mari kita lihat sejenak sejarahnya. Menarik kalau kita lihat sejarahnya. Nah, kita perlu melihat situasi sejarahnya. Geopolitik kalau zaman sekarang ngomongnya. Saat itu geopolitik terjadi pergeseran. Dari kerajaan Asyur yang kuat, tiba-tiba kerajaan Asyur jadi lemah. Dan timbul 2 kerajaan yang lebih kuat. Ya, Mesir dan Babel. Ya, Mesir itu ada di selatan, Babel ada di utara, dan Yehuda kerajaan kecil ini ada di dua-duanya. Ada di antaranya, jadi kegencet. Jadi situasinya jelas ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini terjadi perebutan dua raksasa ya, politik, geopolitik terjadi seperti itu, dan Yehuda ada di tengah-tengahnya. Gambarannya seperti itu. Nah, suatu saat Yosia, Raja Yehuda ayahnya Yoyakim, ini pergi berperang ke daerah Megiddo namanya, untuk mencegah pasukan Mesir yang akan menyerang Babel. Entah tidak dijelaskan tujuannya, motivasinya apa. Mungkin merasa Mesir ini ancaman buat mereka, atau dia lebih pro ke Babel, saya tidak tahu, atau apa. Yang jelas, Yosia adalah raja Israel yang terbaik, yang luar biasa. Dia membangkitkan Paskah, dia menemukan Taurat lalu membacakannya, merobek pakaiannya dan menyerukan pertobatan nasional. Pokoknya nggak ada raja yang seperti Yosia. Ini keren Raja Yosia. Tetapi kesalahannya cuma satu, waktu dia berperang, dia ada tanya Tuhan, itu aja. Lalu akhirnya dia terbunuh oleh Firaun Neko dari Mesir ya, dibunuh. Raja Yosia terbunuh. Sejak hari itu kerajaan Yehuda semakin lemah, baik secara rohani dan yang lain-lainnya. Ya, Firaun
mengontrol kerajaan Yehuda. Dan ia mencopot Yoahaz yang menggantikan Yosia menjadi raja. Hanya bertahan 3 bulan, tidak cocok sama Firaun, ganti aja. Dan yang diangkat, sudah bisa tebak, Eliakim namanya. Dan oleh Firaun diganti namanya. Kamu bukan Eliakim, kamu Yoyakim sekarang. Kamu tak kasih pemerintahan di Yehuda, menggantikan kakakmu Yoahaz. Kira-kira gitu. Sudah tahu artinya? Artinya itu maknanya apa? Kerajaan Yehuda cuma kerajaan boneka. Kerajaan yang sesungguhnya adalah kerajaan Mesir. Jadi kamu boleh raja, tapi semua harus aku. Ya, di situ ya. Diganti Yoahaz karena tidak cocok, pilihan rakyat ini tidak cocok. Yang cocok harus sama Firaun. Diangkatlah Yoyakim, diangkat jadi raja. Nah setelah itu Yoyakim tunduk kepada Mesir, memberi opeti dan sebagainya. Lalu sejarah terus bergerak. Nebukadnezar berhasil mengalahkan kerajaan Mesir. Wah, ini perang seru ini. Waktu baca sejarah ini, seru ini memang. Kalau dibikin film ini keren ya. Di perang yang terkenal namanya Karkemis, ya. Sejak saat itu Babel menjadi kekuatan terbesar. Mesir kalah. Kerajaan Yehuda sekarang beralih posisinya. Dulu di bawah Mesir, sekarang di bawah Babel. Raja Yoyakim tunduk hanya selama 3 tahun di situ. Selanjutnya dia berusaha memberontak terhadap Nebukadnezar. Dan ayat yang kita baca ini hasil dari pemberontakan Yoyakim. Disikat sama Nebukadnezar. Des Yerusalem. Itu kloter pertama. Dari ada 3 kloter ya. Yoahaz, Yoyakim dan nanti Sedekia, Raja Sedekia itu adiknya. Yang Sedekia habis ludes, selesai, tidak ada Yerusalem. Habis rata dengan tanah. Ini masih mending dia. Yang pertama, ini bagian yang pertama. Jadi diserbu, dikepung. Akhirnya apa? Yerusalem jatuh. Dan beberapa orang dipindahkan. Itu ya nanti ceritanya. Dan berikutnya nanti deportasi yang kedua itu 10.000 orang. Dan ini yang pertama sedikit. Cuma di situ dijelaskan perkakas rumah Allah dipindahkan ke rumah dewanya. Nah ini mengenaskan Bapak Saudara. Ini membuat iman mereka down sampai ke lutut. Hah? Yahweh kalah. Nah, ya kira-kira gitu ya. Nah, itu apa artinya Bapak Saudara? Zaman dulu ketika seorang raja menang, kerajaannya menang terhadap sebuah daerah, dia akan pergi ke kuil atau ke bait sucinya dan dia akan ambil patung-patung dewa-dewa Tuhan mereka, perkakas-perkakasnya, dibawa ke tempat mereka dan ditaruh di dekat dewa mereka. Dan mereka akan deklarasi dewa mereka, Yahweh nggak ada apa-apanya. Omong kosong, cerita dongeng. Dewa kita yang menang. Merodak ini luar biasa, berjaya, victory buat Merodak. Kira-kira gitu. Pernah dengar cerita kayak gitu? Di mana? Di sini. Ceritanya apa ini? Orang Filistin yang mengambil, mereka menang, lalu mereka mengambil apa? Apa namanya? Tiba-tiba tabut perjanjian lalu dibawa ke rumah dewa mereka, ke kuil mereka dan didampingkan dengan namanya dewa mereka, siapa namanya? Dagon. Jatuh Dagonnya. Dibangkitin lagi. Macam-macam ya. Dibangkitin lagi, besok akhirnya hancur lebur ya. Patah, berantakan. Dan ini kira-kira seperti itu. Ini gambaran seperti ini. Melalui peristiwa ini Allah menunjukkan bahwa Dia tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dia berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Dari sudut pandang manusia, Babel kelihatannya menang. Allah Israel nampak kalah. Tetapi Daniel ya. Tadi kan tulisannya Daniel, kitab Daniel yang menulis. Kalau kita membaca kitab Daniel, kalau Daniel menghidupi kitab Daniel, karena dia yang ada di situ ya. Nah, Allah Israel tampak kalah. Tetapi kalau kita lihat di sini dikatakan, balik lagi. Nah, di sini ya. Katakan, coba dulu tes ya. Nih, dibawa perkakas-perkakasnya ke tanah Sinear. Saya kasih data di sini. Ini tempat yang sama dengan Menara Babel. Kan? Di Kejadian juga ada nih. Jadi mereka ini benar-benar taruh Sinear di Sinear ini, dan Alkitab mencatat itu tempat Menara Babel pernah didirikan, di mana manusia melawan Tuhan, sombong, menolak Tuhan dan sebagainya. Nah, perkakas ini dibandingin coba di rumah Allah, di rumah dewanya. Jadi ini memang Daniel hendak head to head. Coba lihat tunjukin Daniel. Ya, ini luar biasa nih.
Jadi seolah-olah Daniel mau ngomong, oke, kamu kelihatannya menang, tapi sebenarnya bukan itu. Bukan kamu yang kuat, bukan kamu yang lebih hebat dari Yahweh, bukan. Dari mana kita tahu? Dari sini. Katakan, mana ini? Tuhan menyerahkan. Siapa yang menyerahkan? Yehuda? Tuhan yang menyerahkan. Bukan kemampuan Babel, bukan kemampuan Raja Nebukadnezar, tetapi Tuhan yang menyerahkan. Jadi pertanyaan dalam hati, Tuhan yang menyerahkan? Yang benar aja, Pastor. Bukankah Tuhan nanti membawa kita sukses luar biasa? Enggak, di sini Tuhan menyerahkan mereka. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah ada peringatan-peringatan yang dahulu nih, nubuatan nabi-nabi. Ada Yesaya, Yeremia, Mika, Habakuk. Nanti kita baca salah satunya ya, enggak usah semuanya. Mereka telah memperingatkan, kalau kamu tetap menyembah berhala, kamu melawan Yahweh, kamu melawan Allah, kamu tidak taat, aku akan kirim kamu ke pembuangan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Allah bisa menepati janji-janji berkatnya, Dia juga memastikan dirinya, Dia pasti bisa menggenapi ancaman-ancamannya. Mohon maaf, kalau Dia bisa menepati janji-janjinya yang baik, Dia juga bisa menepati janji-janjinya yang sifatnya menghancurkan. Itu Allah di dalam Alkitab, bukan Allah di luar sana. Bukan Allah di pikiran kita, bukan Allah versi kita. Kalau saudara baca ini, Allah loh yang taruh itu. Allah yang bawa mereka ke perbudakan ketawanan. Allah yang menghancurkan Yerusalem, tempat kudusnya sendiri. Allah. Jadi saya baca kita. Kalau saudara nggak baca ini. Sorry. Iya benar ya. Nah, ya. Oh salah saya, sorry. Habakuk. Dikatakan di situ kan, Habakuk. Ya. Salah susunannya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa, perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara bayangin, saudara, kalau saudara nggak baca ayat 6-nya, nggak tahu konteksnya, terus kita baca cuma ayat 5 ini. Ayat ini bisa dijadikan ayat retreat loh buat gereja. Coba perhatikan saudara-saudara, lihatlah di antara bangsa-bangsa, perhatikan, jadilah heran, tercengang-cenganglah, sebab aku melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Dahsyat ayat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Padahal ayat 6-nya, ayat 6-nya bicara, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang, bitter, penuh kepahitan. Ini tangkas ini lebih cocok brutal, ya, berangasan. Itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Siapa yang membangkitkan? Allah. Jadi bukan iblis, Allah yang membangkitkan. Sorry. Belum biasa ya, maaf ya, Bapak Saudara. Kembali ke sini. Allah bisa menggunakan kejahatan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Makanya ada ayat Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan yang baik aja. Di dalam Allah yang berdaulat, yang jahat pun bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Tidak ada. Karena kita takut. Wah, kalau Allah baik, pasti baik-baik terus yang datang sama kita. Enggak. Untuk menyatakan kemuliaannya, Dia bisa izinkan yang jahat untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Tapi perhatikan nih, Allah berdaulat atas kejahatan. Yes, kalau Allah ada berdaulat atas kejahatan, berbahaya. Hitler bisa bikin seenaknya waktu itu tuh, ya kan? Saddam Hussein bisa bikin seenaknya tuh waktu itu. Tetapi Allah berkuasa atas pemerintah. Allah berdaulat atas kejahatan, sovereign over evil. Tetapi Dia tidak berdosa dalam kejahatan itu, karena yang membuat dosa manusianya sendiri. Not sinful in evil. Puncaknya di mana? Puncaknya ketika anaknya sendiri, Yesus Kristus, mengalami kejahatan. Itu dalam rancangannya. Itu dalam rencananya yang kekal. Dia menggunakan kejahatan orang-orang, kebuasan orang-orang Romawi untuk menyalibkan Yesus, supaya melalui kematiannya kita memperoleh kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan. Itu dalam rancangannya. Ini keren, waktu saya baca, wow, itu Allah yang diceritakan di Alkitab. Itu sudut pandang Daniel. Tuhanlah yang menyerahkan.
Artinya Allah tidak kehilangan kendali. Allah tidak pernah panik. Loh. Kok Israel, Yerusalem tiba-tiba hilang ya? Kemana ya? Enggak. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Allah tidak pernah panik. Kok tiba-tiba gini ya? Kok kayaknya Allah nggak bisa pegang kendali nih? Enggak. Kok kayaknya Allah kalah dengan situasi politik ya? Situasi ekonomi. Kok kayaknya diem aja? Kemarin COVID kok kayaknya dibiarin 3 tahun. Kemana ya Allah ini ya? Kok terjadi perang ini, perang itu? Mana Allah ya? Katanya membawa damai. Kok enggak damai-damai? Babel hanyalah alat di tangan Allah. Wow. Ini membuktikan bahwa Allah berdaulat atas kejahatan tadi. Tapi dia bukan pembuat kejahatan. Ini berarti tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kendalinya. Nah, ini baru tadi ya. Langsung bahasa Indonesianya. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah bukanlah Allah. Jika satu molekul pun di alam semesta ini yang bergerak bebas, sama sekali lepas dari kedaulatan Allah, maka kita tidak memiliki jaminan bahwa satu janji pun dari Allah akan dipenuhi. Arsis Pro. Jadi seluruh alam semesta, seluruh pergerakan molekul, seluruh pergerakan sejarah, Allah pegang kendali. Amin. Kalau dari sini kita dengar ini aman hidup kita. Aman. Ya, apa yang terlihat seperti kemenangan bagi Babel sebenarnya adalah penggenapan firman Allah. Kenapa saya ngomong ini baik? Kalau kita lihat dari kacamata tanpa Injil Yesus Kristus, ini jahat ini, apes ini, jelek ini, kurang baik ini. Tapi kalau lihat dari kacamata Injil yang sehat, ini baik. Kenapa? Allah yang menghukum, Allah pula yang mendampingi mereka. Allah yang menghukum, Allah juga yang mendampingi mereka. Allah tidak pernah membiarkan umatnya di perantauan, di pengasingan. Allah tidak pernah membuat umatnya sendiri. Dia yang memukul, dia juga yang membebat. Itu kuno banget itu istilah gitu ya. Dia menyertai kita. Ya. Disinilah kita melihat bahwa Allah berkuasa atas sejarah. Tapi itu kan besar, Pak. Kalau untuk hidup saya kan kecil nih. Allah juga, kita masuk ke poin kedua. Allah juga berdaulat atas pribadi, terutama identitas kita. Ini tadi ya. Ya, lagi kita langsung. Nebukadnezar memiliki strategi yang sangat cerdas. Ia nggak bawa semua orang, nggak semua orang. Baru nanti kloter kedua dia bawa 10 ribuan orang. Itu di raja-raja ya. Ia memilih yang terbaik dari orang muda. Perhatikan, orang muda akan jadi sasaran sistem Babel. Jadi jagai anak-anak kita, jagai generasi berikutnya. Karena peperangan ke depan adalah peperangan identitas, peperangan budaya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak belajar budaya, Bapak Ibu Saudara akan digilas oleh budaya dunia ini. Bapak Ibu Saudara kalau nggak belajar budaya Alkitab, budaya orang Israel, budaya Injil Yesus Kristus, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan dilibas oleh sejarah dunia ini, oleh budaya dunia ini. Ia memilih yang terbaik, yang muda, yang cerdas, berbakat, potensial. Kenapa? Karena Nebukadnezar tahu cara efektif menghancurkan sebuah bangsa selain dengan pedang, yaitu dengan budaya. Nah, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita lihat lewat klip, ya, short video, itu mempengaruhi kita loh Bapak Saudara. Algoritmanya semakin naik, cocok sama kita, itu yang akan disodorkan kepada kita, betul? Kita sedang dimuridkan oleh dunia ini. Kita sedang dimuridkan oleh Babel. Sadar nggak? Nah, ada banyak orang muda nih, banyak keluarga muda nih. Wake up! Bangun! Pertajam kita punya kebenaran firman Tuhan. Belajar doktrin, belajar teologi yang sehat tentunya. Dan aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita membentur, yang penting aplikasinya. Yang penting prakteknya. Enggak, kita kudu belajar. Mereka belajar loh. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, strateginya sederhana. Ubah cara pikir mereka, identitas mereka, gaya hidup mereka. Lalu generasi itu akan kehilangan akar identitas mereka. Apa yang mereka buat? Apa yang Nebukadnezar buat? Mereka diberi bahasa baru. Waduh, kita dikasih bahasa baru. Saudara ngerti bahasanya Gen Z hari ini? Mewing. Wah, ya kalau saudara nggak ngerti itu, saudara akan dibodoh-bodohin dengan Gen Z kita. Mewing ya. Tahu apa lagi? Apa lagi ya? Saya tiba-tiba blank nih. Saya ngikutin sosial media supaya nggak dibodoh-bodohin.
Supaya kita ngerti juga bahasa-bahasa mereka. Dunia ini sedang mengubah bahasa mereka, pendidikan mereka, kasih pendidikan yang baru. Banyak pendidikan, sekolah universitas yang dulunya Kristen di Amerika sekarang bisa jadi anti Tuhan. Kasih mereka makanan baru, makanan bisa jadi berhala kita dan mengubah seluruh kehidupan kita. Ya, bahkan disebut nama baru. Makanya saya tadi kan protes tuh kepada mereka. Kenapa sih yang terkenal Sadrak, Mesat, Abednego? Daniel namanya bagus loh artinya. Allah adalah hakimku. Diganti dengan Belsasar. Bel itu nama setan, nama dewa. Ya, dewanya Babel. Bel melindungi hidupku. Waduh. Ya kan? Coba bayangin. Dewa Bel sini. Setan sini. Hai, apa kabar? Setan. Mereka mau ganti nama Daniel jadi kayak itu. Hananya Yahweh murah hati diganti jadi artinya hamba aku. Aku itu dewa bulan. Dewa bulan Babel. Misael artinya siapakah seperti Allah, diganti ya. Siapakah seperti aku, dewa bulan tadi itu ya. Azaria, Yahweh telah menolong, diganti menjadi Abednego. Abednego artinya hamba Nebo, dewa hikmat. Nah, dunia sedang berusaha mengganti kita. Di dunia kuno itu nama penting. Orang yang berhasil mengganti nama seseorang, itu artinya orang itu lebih berkuasa dari orang yang diganti namanya. Tak ganti namamu, jadi Gundul. Nah, ya kan? Tak ganti namamu, jadi apa misalnya. Kalau di dunia sekarang, anak-anak sekarang ganti nama temennya sembarangan. Kalau di dunia waktu itu namanya orang yang mengganti nama kita itu lebih berotoritas dari kita. Itu artinya apa? Aku mengganti namamu supaya kamu lupakan dirimu, lupakan Allahmu, jadilah sama seperti kami. Itu dunia modern juga sama seperti Babel. Mungkin tidak langsung ganti nama kita. Tetapi nama kita yang baik itu tidak ada artinya. Namanya David, ya, yang dikasih Tuhan, beloved, ya, dikasih Tuhan. Mungkin namanya tetap David, tetapi kelakuannya seperti kelakuan yang tidak dikasih oleh Tuhan. Nama kita tetap, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan nama kita. Itu coba dunia masukkan, jejalkan ke dalam diri kita. Dunia berkata, definisikan ulang dirimu. Ikuti kata hatimu. Jangan ikuti orang lain, kebahagiaanmu, toh kan kebahagiaanmu sendiri. Ya kan? Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan jenis kelaminmu sekarang, kamu merasa lebih cocok jadi wanita, ya jadi wanita lah. Kebahagiaanmu kan tidak diatur orang lain. Kebahagiaanmu kan diatur oleh dirimu sendiri. Bahkan Tuhan pasti memahami kok. Definisikan ulang dirimu. Nyaman nggak kamu dengan sekarang? Dengan gender yang sekarang? Oh nggak nyaman aku. Ya udah. Yang pria jadi wanita, wanita jadi pria. Ada yang merasa pria terjebak di dalam tubuh wanita, wanita terjebak dalam tubuh pria. Ya karepmu lah. Lakukan. Yang penting jangan ganggu orang. Itu dunia mulai memasukkan itu ke dalam diri kita. Jadi relevan. Kalau kamu melawan itu, kamu melawan hak asasi manusia. Itu kan kesukaan mereka. Ngapain dilawan? Lalu bagaimana kita mendengar semua ini? Itu baru satu contoh, belum lagi yang contoh yang lain. Lalu bagaimana respon kita? Apa yang Alkitab ajarkan? Ya, saya ambil dari Nabi Yeremia. Yeremia kan juga menubuatkan tentang kejatuhan Yerusalem ini dan mereka dibuang ke Babel. Itu juga salah satunya nubuatannya Yeremia. Nah, ada dua respon yang salah yang dilakukan oleh gereja atau dilakukan Israel pada waktu itu. Pada zaman pembuangan ada dua suara penting. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah dari nabi palsu yang namanya Hananya, mirip sama tadi ya. Nah, tapi ini nabi palsu yang berkata Tuhan akan mengembalikan mereka ke asal mereka. Weh, Tuhan akan memulihkan kita. Dia akan membawa kita pulang ke Yerusalem. Tidak usah dengerin Yeremia, dengerin nubuatanku. Hati-hati dengan nubuatan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang bernubuat. Nggak apa-apa, aman. Nanti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kekayaan akan dikirim ke gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan aman, tentram. Hati-hati. Nabi palsu ngomong waktu itu, kita akan aman, nyaman, kita akan dibawa pulang. Tuh baca ayatnya, saya tidak sempat baca ya. Itu yang kedua. Cepat-cepat tinggalkan Babel. Babel itu jelek, jahat. Inilah Yehuda, tanah air kita, tempat Yahweh berdiam. Kita akan kembali bersekutu dengan Yahweh. Palsu. Yang kedua adalah Yeremia.
29 ayat 4 sampai 7. Nah, ini ayat yang terkenal ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terkenal di bagian bawah untuk misi. Mari kita lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa yang diperintahkan Tuhan? Keluar dari Babel? Enggak. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana, di mana itu, di Babel, kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Terus 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, ke Babel. Ya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi yang asli, Yeremia? Enggak, kamu akan tetap di sini kok, taat. Kalau kamu tidak taat, kamu pulang ke Yerusalem, justru kamu mati. Menarik nggak ini, saudara? Menarik. Ya. Pembuangan itu bukan kecelakaan sejarah. Bukan, itu kedaulatan Tuhan. Saya ulang lagi. Dan Allah tidak berkata, larilah dari kota Babel. Sebaliknya, tinggallah di situ, bekerjalah di situ, bangun keluargamu di situ, doakan Babel. Ya, carilah shalom untuk kota Babel, kota yang jahat loh ini. Kata shalom itu bukan cuma sekedar damai sejahtera, enggak. Bukan cuma sekedar damai secara sosial, politik, bukan. Ini bicara tentang kesejahteraan yang utuh, baik fisik, moral, dan rohani. Artinya umat Allah dituntut untuk hidup menjadi berkat di kota Babel. Dan itu juga menjadi panggilan kita di kota Malang, di Indonesia. Amin, saudara? Waktu saya baca ini, wow, keren ini ya. Tapi itu bukan berarti menyederhanakan seperti ini, berhati-hati juga. Yeremia tidak sedang berkata bahwa Babel itu netral, enggak. Terus kita berasimilasi, membaur. Bukan. Atau ekstrim yang satunya isolasi, dia pergi. Oh enggak, aku enggak mau nonton bioskop, aku enggak mau ikut terlibat di dalam semuanya. Aku mau tak di menara doa terus, baca firman terus. Aku enggak mau bersentuhan sama orang-orang, nanti urapanku bocor. Enggak, bukan isolasi. Juga bukan asimilasi, pembauran. Perhatikan baik-baik. Babel itu tetap Babel. Itu adalah pusat kesombongan manusia, yes. Penyembahan berhala, yes. Pemberontakan terhadap Allah, yes. Itu tidak boleh dikecilkan. Seluruh Alkitab memakai Babel sebagai simbol, tadi saya sudah sampaikan. Namun dalam firman Tuhan ini ada challenge buat kita. Dari menara Babel kita bisa lihat kejahatan manusia, Babel besar. Di Wahyu ditutup dengan Babel yang melambangkan sistem dunia yang jahat ini dan anti Tuhan, anti Kristus. Jadi orang percaya dipanggil untuk apa? Hidup di tengah Babel, tetapi tidak menjadi Babel. Bukan asimilasi, kalau bahasa Gen Z, blend in, ya, proses pembauran dua budaya atau lebih yang berbeda dan menghasilkan budaya yang baru, dicampur aduk dan menghilangkan ciri khas dari kebudayaan sebelumnya yang asli. Itu namanya asimilasi, blend in. Atau juga yang sebaiknya, yang tadi saya sudah sampaikan, isolasi. Bahasanya Gen Z itu check out. Ya, nggak ikutan, keluar. Ya, melainkan apa yang dituntut sama Tuhan? Kesetiaan di tengah-tengah pengasingan. Tuhan memerintahkan kita menjadi faithful stranger. Itu perintah Tuhan. Berat. Daniel dan kawan-kawan tidak mengisolasi diri mereka. Mereka belajar dengan keras literatur Babel. Betul. Dan di dalam literatur itu ada okultisme, astrologi, ramalan. Disuruh belajar, dia belajar. Tetapi mereka tidak menghidupi itu. Mereka tahu budaya Babel, tetapi budaya Babel tidak mengubah mereka. Mereka tetap kepunyaan Yahweh, bukan kepunyaan Babel. Saudara bisa lihat, 1 hari 3 kali Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem. Dia menetapkan batas, enggak, aku udah bisa makan ini. Dia berani loh. Dia menetapkan garis batas tegas. Oke, aku kerja memang di Babel. Aku kerja untuk Nebukadnezar. Tapi aku bukan milik kamu, Raja. Aku miliknya Yahweh.
Ini keren. Ini yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sulit. Nah, saya kasih catatan penting buat parents hari ini. Catatan penting. Daniel dan kawan-kawan ini dianggap menjadi pintar bukan karena dididik di Babel, bukan. Karena teks ayat Alkitabnya udah ngomong kayak gitu. Perhatikan baik-baik ayat yang tadi saya sebut di ayat pertama. Mereka dipilih justru karena sudah cakap, ganteng, berpengetahuan, dan berhikmat terlebih dahulu. Mereka anak-anak raja dan bangsawan. Jadi pendidikannya bukan biasa-biasa. Apalagi anak raja diajarin Taurat, ya. Karena pendidikan mereka adalah pendidikan yang sifatnya covenantal, yang berpusat sama perjanjian antara Yahweh dan umatnya. Pendidikan mereka itu berpusat sama itu. Mereka percaya bahwa takut akan Tuhan lebih harus diprioritaskan daripada pengetahuan. Karena pengetahuan lahir dari takut akan Allah. Jadi mereka ini sudah berhikmat di tanah Yehuda terlebih dahulu. Karena itu ketika mereka masuk Babel, mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka. Mereka bisa belajar bahasa, literaturnya, budayanya, apa saja yang ditawarkan, apa yang saja yang diperintahkan oleh bos mereka, tapi mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka. Itu sulit loh. Mereka tidak pernah menjadi milik Babel. Nah, berbeda paradigmanya dengan keluarga Kristen hari ini. Keluarga Kristen hari ini banyak orang langsung anaknya diarahkan kemana? Babel. Ayo kejar kompetensi. Saya tidak ngomong ini jahat atau jelek. Coba perhatikan baik-baik. Karir, status, ayo belajar ke sini, belajar ke situ, les ini ke les. Arahkan ke Babel, bangun karirmu supaya kamu jadi orang, develop dirimu, kembangkan dirimu. Tanpa terlebih dahulu dibentuk oleh fondasi pengajaran yang sifatnya covenantal antara umat Allah dan umatnya. Apa akibatnya? Apa akibatnya bagi generasi kita? Banyak dari mereka berhasil secara akademik, berhasil secara karir, tetapi mereka mudah diasimilasi dengan dunia ini. Mereka mudah dicampur baur dengan dunia ini. Mereka menjadi jenis manusia yang baru, dalam artian mereka hybrid. Kristen iya, LGBT juga iya. Ya, Kristen iya, agnostik juga iya. Hah? Kenapa? Karena diarahkan ke Babel dulu. Tidak diarahkan ke takut akan Tuhan dulu, diajarin Bible, diajarin pengajaran doktrin yang benar, yang sehat. Enggak. Ayo belajar ono iki, ayo semangat belajar cari duit supaya papa balik modal. Kuliahmu iki larang loh. Hah? Betul? Bapak Ibu Saudara? Tak diundang lagi nggak apa-apa lah. Ya, itu dia. Kita tidak pernah, kita ini khawatir kalau anakku tidak bisa masuk perguruan tinggi yang difavoritkan, itu kayaknya khawatir banget. Daripada anak kita tidak mengerti doktrin yang sehat atau yang benar, itu tidak pernah khawatir. Mereka nggak ngerti alat Tritunggal, nggak peduli. Yang penting kamu ciamik nanti, rankingmu luar biasa. Betul, Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma di gereja, di mana, bukan di beberapa orang, di seluruh orang Kristen pemikirannya seperti itu. Daniel 1 ayat 8 ngomong seperti ini. Saya baca ini luar biasa. Daniel berketetapan dari pendidikan yang dia terima, dari pengajaran tentang Allah yang benar yang dia terima di Yehuda. Daniel memiliki ketetapan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Itu tidak dibangun sehari loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjagai anak Bapak Ibu Saudara 24 jam seminggu. Nggak bisa. Percayalah sama saya. Nggak bisa. Coba bayangin Daniel ini. Coba bayangin Koko dan Meme, ya, Sinyo saudara, dibawa ke negeri yang asing. Saudara ketar-ketir loh. Mereka bisa sungguh-sungguh nggak ya? Wah, ada yang di sekolah ke luar negeri pulang-pulang jadi agnostik, pulang-pulang jadi ateis. Ada banyak orang Kristen. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Perhatikan, Daniel tidak menolak semuanya. Inilah hikmat di sini. Tetapi ia juga tidak menerima semuanya. Ini dibutuhkan hikmat. Dia tahu menetapkan garis batas. Ia tahu cukup sampai sini. Sisanya aku tidak bisa. Please. Aku melayani raja, tapi aku bukan milik raja.
Wah, dengan segala resikonya. Nah, kita harus membangun generasi kita seperti generasi ini. Hananya Misael Asaria, nggak apa-apa, dibuang ke api, nggak apa-apa. Yang penting kami tidak akan menyembah itu. Sekalipun Tuhan tidak tolong, nggak apa-apa. Itu bukan keputusan semalam dibangun. Itu diakumulasi dari pendidikan, dari hikmat Allah, dari roh takut akan Tuhan yang diajarkan dalam diri mereka. Itu kasih karunia. Daniel sadar, aku bekerja di Babel, tapi aku tidak pernah jadi Babel. Itu perlu diingat Bapak Saudara. Dan inilah hikmat yang sangat dibutuhkan oleh kita hari-hari. Kita mungkin tidak terlalu mendapat tekanan ya. Tapi ada satu masa nanti, tekanan itu ekskalasinya akan semakin tinggi dan akan menekan kekristenan kita. Dan kita harus mengambil keputusan, nggak bisa. Mungkin di kantor saudara mengalami itu. Sekarang beberapa. Atau di perusahaan saudara. Atau di bisnis saudara. Ini kalau nggak melok cara mereka, nggak cuan aku. Wah, gak uman ya, benar ya. Kalau nggak ikut melok gendeng, gak uman aku iki. Harus gendeng juga sama seperti mereka. Kita meninggalkan pengajaran-pengajaran yang benar, yang sehat. Oh, kalau kayak gitu nggak bisa, Pak Pendeta, nggak bisa. Untung kalau kita nggak bikin nota kosong itu nggak bisa kita. Harus ngikutin arus dulu. Kalau nggak buntung terus. Sanggupkah kita seperti Daniel? Jawabannya pasti nggak sanggup. Daniel 1 ayat 9 ngomong seperti ini. Menunjukkan bahwa Allah berdaulat bukan atas sejarah besar saja, tapi juga setiap detail kehidupan umatnya. Ini saya bacakan ya. Ayat ini berkata bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada Daniel. Tadi Allah menyerahkan Yehuda kepada Babel. Sekarang Allah yang sama yang menyerahkan Yehuda kepada Babel, Allah juga memberikan kasih karunia. Artinya, di tengah-tengah pergolakan dunia yang jahat, tantangan yang menghimpit iman kita, Allah tetap memberikan kasih karunia. Kalau ada orang-orang kayak tadi minta nota kosong, saudara berdoa dong. Pernah nggak kita berdoa tentang bergumul tentang itu? Apa ini ya? Kok banyak orang yang seperti ini ya? Pernah nggak saudara bergumul dengan Allah kita? Aku harus seperti apa ya Tuhan? Aku harus bikin garis yang seperti apa? Beri hikmat. Kadang-kadang kita enggak. Kita langsung aja, oh enggak apa-apa, kita ikut aja, namanya bisnis. Gereja ya gereja, bisnis ya bisnis. Bergumul. Minta sama Tuhan ini. Allah memberikan kasih karunia. Perhatikan. Secara manusiawi, coba benar. Tidak ada alasan bagi seorang pejabat Babel, kepala Kasim itu, untuk peduli dengan tawanannya. Betul ya? Bahkan awalnya kepala Kasim menolak permintaan Daniel. Daniel kan mintanya apa? Makan sayur dan minum air aja. Dia menolak makanan minuman raja. Oh, kamu ini nyari gara-gara ya. Aku bisa mati gara-gara bikin kayak gitu loh nanti. Ini kan sulit, tapi Daniel mencoba. Daniel bergumul, bukan cuma berdoa, tapi dia juga bikin strategi. Dia ngomong kepada kepala Kasimnya. Coba kasih aku sayur aja sama air putih. Aku nggak bisa makan makanan raja. Pernah nggak kita ngomong kayak gitu? Kalau saudara bekerja di bos yang nggak mengenal Tuhan, hari Minggu harus kerja nggak bisa, nggak ada hari lu kerja. Pernah nggak saudara bergumul? Pernah nggak saudara minta hikmat, minta kasih karunia, Tuhan kasih karunia kepadaku, tuh aku ngomong sama bosku, hari Minggu aku cuma butuh 2 jam aja untuk aku beribadah, boleh nggak? Nah nanti aku bisa seperti ini, minta sama Tuhan. Nggak bisa, atos bosku, nggak pernah dicoba. Daniel mencoba, tapi dia juga berdoa. Betul Bapak Saudara? Lalu Allah memberikan kasih karunia. Daniel mengusulkan ujian selama 10 hari, diterima juga. Dan terbukti selama 10 hari, keadaan mereka jauh lebih baik dari orang-orang lainnya. Masalahnya bukan sekedar makan sayur, minum air itu lebih sehat dari makan babi yang makan haram dan minum anggur. Bukan. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Allah kok berbelas kasihan kepada Daniel melalui kepala Kasim ini loh. Kok bisa mau loh kepala Kasim ini mendukung Daniel untuk tetap dalam identitasnya. Bukankah Allah berotoritas, berdaulat juga atas identitas kita sebagai anak Allah? Itu terbukti. Ini luar biasa loh saudara. Ayo, kadang-kadang kita tidak bergumul. Kita mundur duluan, ngeper duluan. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Ke teman-temanku semua kayak gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa narik batas. Kita nggak bisa tegas, no, enough, cukup di sini, nggak bisa. Sungkan aku, nanti aku nggak dewe konco. Dia punya hikmat, dia berdoa, dia bergumul.
Saya mau meluruskan cerita Daniel. Jangan bikin cerita Daniel kayaknya romantisasi gitu aja, jangan ya. Apalagi menggunakan ayat Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini bukan janji bahwa Allah akan memenuhi semua impian saudara. Konteks ayat ini ayat yang tadi. Pasal yang tadi. Konteks ayat ini adalah Allah sedang berbicara kepada orang Yehuda yang hidup di pembuangan Babel. Apa makna rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan? Apa adalah konteks dari ayat ini? Ayat ini kan sering kita pakai kan, Bapak Ibu Saudara? Wah, rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Tapi ayat ini konteksnya adalah untuk mereka yang ada di Babel. Apa ayatnya, arti ayat ini? Kamu akan mendapat rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hidupmu akan penuh dengan harapan, masa depan yang penuh harapan. Apa artinya? Artinya gini, saya terjemahkan ya, dengan bahasa sehari-hari. Allah sedang berjanji kepada umat yang dibuang di Babel seperti ini. Allah menjanjikan bahwa hidup mereka harus tetap di Babel selama 70 tahun. Itu masa mereka dihukum. Kamu tinggal di situ, tapi ada jaminan yang kekal. Kamu tetap bekerja di situ di Babel sebagai tawanan, tapi rancangan damai sejahtera ini akan mengikuti kamu. Kamu tetap sulit di situ, tidak ada perubahan hidup, mungkin tidak ada perubahan hidup, tidak ada terobosan apa-apa mungkin, kamu tetap jadi tawanan. Daniel, Hananya, Misael, Azaria tetap madesu, masa depan suram di situ, tetapi mereka bersama dengan Allah. Rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Puncaknya nanti di mana? Ini digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puncaknya di situ nanti. Tapi saya tidak langsung ke situ ya Bapak Saudara. Jadi kadang-kadang kita salah ayat, ngambil ayat ini tanpa mengerti bahwa Allah mau mereka tetap hidup di situ selama 70 tahun. Melalui Yeremia Allah menyampaikan 3 hal penting. Pertama, Allah menegaskan bahwa pembuangan itu terjadi karena kehendaknya. Ojo dilawan. Diam di situ. Dialah yang membawa mereka ke Babel. Dan itu adalah rencananya, disiplinnya baginya. Kedua, Allah memerintahkan mereka untuk sungguh-sungguh hidup di tengah kota itu. Tadi kita sudah baca. Ketiga, Allah memerintahkan mereka untuk tetap bergantung kepadanya. Mereka harus berdoa bagi kota itu tanpa kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Itu arti ayat itu. Jadi saudara, saya menanyakan pertanyaan terakhir pada saudara. Hidup di Babel atau di Babel modern seperti kita hari ini, susah apa enggak? Susah. Daniel ditekan, diuji, terancam, dilempar ke gua singa tapi tidak mati, teman-temannya dibakar tapi tetap hidup. Kita suka dengan cerita, mujizat terjadi ini. Tapi saudara tahu enggak, sebelumnya mereka mengalami tekanan. Kitab Daniel bukan tentang menjadi orang baik dan berani seperti Daniel dan kawan-kawan. Bukan. Apapun tantangannya jadi berani, jadi orang baik. Bukan. Hadapi dan raih suksesmu. Jadilah seperti Daniel. Enggak. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ini mengagetkan dan inilah perenungan saya. Kita perlu tahu mengapa Daniel ada di Babel. Kenapa? Orang jahat? Orang yang males-malesan? Iya. Ini. sorry. Ya. Karena ia orang baik? Bukan. Dia bukan orang baik, dia orang baik. Dia orang yang sukses, tapi justru dia dibuang ke Babel. Bagaimana kita memperoleh kekuatan dari sini? Di ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Allah menjamin masa depan. Allah menjamin masa depannya, bahwa segala sesuatunya dibereskan oleh Tuhan melalui janji yang sebenarnya. Janji tentang raja yang setia, yang membawa bangsa Israel kepada kebebasan yang sejati. Ya. Maaf ya, ngambil waktunya banyak. Saya tidak tahu ini waktu mundur ya. Matu nambah. sorry. Overtime 7 menit, men. Gila. Oke, Bapak Ibu Saudara. maaf. Saking semangatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya langsungin aja ya. Dikatakan di sini Daniel 1:21. Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan Raja Kores. Raja Babelnya tidak ada, tapi dia tetap ada di situ. Dia melihat kejatuhan Babel. Dan dia melihat janji Tuhan yang lebih jauh lagi. Sana dia berharap ini terjadi.
Dan itu terjadi di zaman kita. Tongkat kerajaan tidak akan diambil dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang berhak atas, maka kepadanya akan ditaklukkan bangsa-bangsa. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang sudah rusak jatuh ini. Kita nggak bisa dengan kekuatan moral kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri untuk berubah, untuk mengubah dunia, bahkan mengubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita? Arahkan pandangan kita kepada salib Yesus Kristus dan kebangkitannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami percaya Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak kami, tolong keluarga kami, tolong apa yang menjadi pergumulan kami di pekerjaan, di perusahaan kami, di tempat kerja kami, di kampus kami, di sekeliling kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada tantangan, kami tidak mampu, kami tidak bisa, dan kami seringkali cenderung berkompromi dengan dunia ini, dan kami mengakuinya. Kami mohon ampun Tuhan. Kami sekolah tidak punya kekuatan, tapi lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami tidak mampu menjadi Daniel. Karena Daniel yang lebih besar, yang lebih benar, yaitu Yesus Kristuslah yang mampu melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami tetap di dalam Engkau Yesus Kristus, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-Mu tetap bertahan, tetap menjadi faithful stranger di dunia yang semakin rusak ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Bersama-sama sekarang kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapatkannya, boleh mengangkat tangan. Ya, di depan ada, Asyir akan membantu. Dan sementara kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
hebat atas kami Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari bersama-sama kita mau menyatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari bersama-sama kita siapkan roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah dan tercurah bagi kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas identitas kami. Bahkan Engkau yang berdaulat atas masa depan kami Tuhan. Dan sebab itu kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari bersama-sama kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kita akan tubuh Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita akan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Seberapa banyak kita mengucap syukur kepada tubuh dan darah yang telah tercurah bagi kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita naikkan penyembahan kita. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau yang layak. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya rala nama syaga rala nama kina mama ya rala nama syaga rala nama ya rala nama syaga rala nama kina mama mama se. Ya rala nama ya rala nama syaga rala nama se ya rala nama ko rala nama syaga rala nama syaga rala nama ya rala se ya rala nama se. Ya rala nama ya rala nama kina mama 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 syaga rala nama ya rala nama syaga rala nama ya rala nama syaga rala nama ya rala nama se ya rala nama se ya rala. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa Tuhan kami adalah Raja atas segala ciptaan yang ada, atas segala alam semesta yang ada. Tuhan kami adalah Raja yang berdaulat atas setiap identitas hidup kami. Tuhan kami adalah Raja yang berdaulat atas masa depan kami. Dan bahkan kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami bahwa yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kami. Penebusan-Mu membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami di awal bulan ini. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah Tuhan ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pastor David Victor yang telah memberkati kami. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu berlipat-lipat kali ganda, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, masa depannya. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, diberkati perjamuan kudus, dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan yang terbaik. Kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat-Mu Tuhan Nikmat kebajikan tersedia sedia bagi
setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu Bapa, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, Aku diberkati, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin, amin. Ya, haleluya. Kami atas nama besar GBI Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk Land Pastor David Victor. Dan kita boleh melayani bersama-sama kembali ke depan. Amin. Dan satu pengumuman saja Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu depan kita akan kembali ibadah pada pukul 10 pagi. Ya, akan dilayani dari hamba Tuhan dari Solo begitu ya. Khusus minggu depan kita kembali ke jam 10 pagi akan dilayani hamba Tuhan dari Solo. Dan siapa yang diberkati oleh ibadah hari ini boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sekali kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah terang dan garam dunia. Dimanapun Tuhan mengutus kita, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.